junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, di daerah Mina tak jauh dari Musdalifah itu ada bukit namanya Jabal Kurban. Bapak kalau jalan di sekitar situ ada nampak tugu warna putih. Di tugu itu menurut para sejarawan 200 meter dari tugu itu dulu adalah rumahnya Nabi Ibrahim. Di Jabal Kurban ini ada peristiwa dan peristiwa ini diabadikan oleh Al-Quran karena peristiwa ini amat penting. Kita sering membaca ayat ini, yakni surat As-Saffat ayat 100 sampai 109. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim itu hingga umur 86 tahun belum dikaruniai anak. Beliau berdoa kepada Allah, duhai Rabbi habli, duhai Tuhanku. Jadi kata mufasir, kalau kita menyebut Rabbi, Tuhanku, sebetulnya Allah ini kan Tuhan seluruh semesta. Kenapa kita sebut duhai Tuhanku? Supaya makin dekat, ya. Rabbana hablana misalnya, duhai Tuhan kami anugerahkan kepada kami. Rabbi habli minas sholihin, duhai Tuhanku anugerahkan kepadaku anak yang soleh. Allah kemudian mengabulkan permintaan Ibrahim ini. Maka Allah berfirman, fabasyarnahu bihulamin halim. Kami beri kabar gembira kepada Ibrahim akan lahirnya seorang anak yang halim, yang santun. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca kitab Tarbiyatul Aulad, kalau Bapak Ibu punya anak atau lahir cucu, salah satu sunnahnya adalah tabsyir. Begitu lahir, tabsyir. Tafsir itu memberi kabar gembira. Alhamdulillah cucu omak kola lahir. Cerita ke sahabat teman. Ini maka Allah menggunakan kalimat fabasyarnahu. Kami beri kabar gembira. Jadi berbagi kabar gembira. Lahirnya seorang anak yang halim, yang santun, yang kelak diberi nama Ismail. Akan tetapi ketika Ismail sudah di usia yang cukup untuk berusaha, falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala, maka turunlah firman Allah. Ya, Nabi Ibrahim bermimpi dan mimpinya Nabi adalah wahyu. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, ya bunayya, duhai anandaku, inni ara fil manami, aku bermimpi. Anni azbahuka fandur madza tara. Aku bermimpi dapat perintah dari Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail menjawab, seorang anak yang sudah balik, yang makin besar tumbuh cintanya kepada bapaknya, cintanya kepada anaknya, Ibrahim kepada anaknya, ini luar biasa karena sudah dirakit sedemikian rupa, bahkan sudah dinanti puluhan tahun kelahirannya. Kemudian datang peristiwa itu, perintah untuk menyembelih. Kita semua tahu cerita ini. Ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahanda, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau wahai ayahanda akan menjumpaiku termasuk golongan anak-anak yang sabar. Nah, kita tahu semua peristiwa ini. Apa keistimewaan dari peristiwa ini? Peristiwa ini adalah pelajaran tentang puncak cinta dan puncak ketaatan. Jadi sedemikian rupa Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak mengorbankan kebun, aku sumbanglah kebun 10 hektar sawit, tapi yang benar-benar sertifikat ya, bukan yang di Tesonilo ya. Kalau Tesonilo itu legal, sedang ramai. Bapak sumbangkan untuk siapa?
untuk wakaf masjid Jami'atul Zahidin. Itu biasa, ya kan? Banyak orang yang wakaf seperti itu. Mewakafkan mobilnya, perhiasannya untuk Palestina. Banyak seperti itu. Tapi ini mewakafkan anak kandungnya yang udah ditunggu berpuluh tahun. Dan bukan sembarang wakaf, disembelih. Ya, perintah Allah. Nah, walaupun kelak setan menggoda Ibrahim, Ismail, ya, Hajar, akan tapi gagal. Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah. Ya, walaupun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor kibas. Nah, apa reward, apa anugerah, penghargaan yang diberikan Allah taala kepada seorang hamba yang bernama Ibrahim dan keluarganya atas ketaatan yang demikian rupa kepada Allah. Mana ada ketaatan yang seperti itu? Tidak ada. Wa tarakna alaihi fil akhirina salamun ala Ibrahim di ayat 108 dan 109. Sampai hari akhir nanti, wa tarakna alaihi fil akhirin, sampai akhir zaman nanti bangsa manusia akan menyebut-nyebut nama Ibrahim. Ya, memberi salam kepada Ibrahim. Bapak Ibu, tadi kita salat subuh. Di akhir salat subuh kita membaca salawat Ibrahimiyah. Betul? Termasuk rukun salat ke-11. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Coba, yang jadi role model siapa? Yang jadi role model Nabi Ibrahim. Nabi yang paling hebat, paling ganteng, paling mulia sepanjang sejarah manusia namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi kita. Akan tapi kita ini diharuskan membaca sholawat Ibrahimiyah. Ya Allah, anugerahkanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberikan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Jadi role modelnya itu Nabi Ibrahim. Sampai nanti kiamat itu tetap akan dibaca oleh umat Islam. Selagi ada orang sholat, mau yang sholat itu orang ahlu sunnah maupun syiah yang masih Islam, syiah yang masih Islam itu ada juga, ya, itu tetap sholawatnya sama. Karena kalau Bapak haji itu yang banyak Bapak akan jumpai orang Indonesia paling banyak, dan Pakistan, Turki, jamaah haji Iran juga banyak. Artinya mereka ya Islam juga yang Islam, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebut-sebut oleh miliaran manusia namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena ketaatannya kepada Allah. Demikianlah mulianya. Bukan hanya disebut namanya, tapi anak keturunannya ini adalah golongan bangsa yang mulia dan keturunan yang mulia dan paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia sampai akhir zaman. Dari Nabi Ismail akan lahir kelak, ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya berhenti sampai beliau, sampai anak keturunannya sampai sekarang pun menjadi perdebatan, perebutan kemuliaannya, yang menyebut dirinya habaib dan segala macam. Itu kan masih ada darah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang lahir dari Nabi Ishak, Bani Israel. Ya, ini kan paling berpengaruh di dunia hari ini. Inilah anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan keluarganya. Kenapa? Karena ketaatan. Maka ketaatan kepada Allah Ta'ala ini akan melahirkan kejayaan, anugerah, kemenangan yang tiada tara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat 51 surat An-Nur, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih
liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Ujung ayat ini muflihun. Muflihun itu orang-orang yang pasti beruntung. Apa syaratnya? Syaratnya adalah innama kana qaulal mu'minin. Orang-orang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, tiada lain jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah, kami pun taat. Orang-orang yang sami'na wa ata'na ini dijamin beruntung. Siapa di dunia ini yang tidak ingin beruntung? Tidak ada orang yang cita-citanya rugi. Mau manggalih, mau untung. Hidup ingin beruntung. Punya anak ingin beruntung. Berumah tangga ingin beruntung. Semuanya ingin beruntung. Hidup ini ingin beruntung. Kuncinya taat, patuh. Sami'na wa ata'na. Kita pun sering mendengar ayat di awal khutbah. Para khatib biasanya mengutip ayat wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Fauzan azima, kemenangan yang agung. Kemenangan yang agung itu diberikan oleh Allah kepada siapa? Orang-orang yang taat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kunci hidup di dunia ini tak payah sebetulnya. Untuk orang Islam sudah dikasih kunci. Taat. Kita ingin rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Taat kepada Allah. Ada persoalan laki bini, orang tua dengan anak, persoalan warisan, persoalan perselisihan, ya, salah faham. Ya, ada kuncinya, taat kepada Allah. Jangan menggunakan sekedar rasa, nafsu, aturan manusia, tapi taat kepada Allah. Selesai. Tidak ada yang tidak selesai. Nah, ini kunci. Bapak Ibu sekalian, sejarah membuktikan perang Badar, umat Islam itu berapa jumlahnya? 313 cuman. Musuh berapa? 1000 lebih. Tapi karena taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mereka juga berlatih, ya, menghadapi musuh dengan sekuat tenaga, maka Allah memberikan kemenangan. Ya, perang Badar. Perang Khandaq tahun 5 Hijriah. Kaum muslimin menghadapi, kaum muslimin enggak sampai 3000, musuh 10.000 lebih. Di belakang orang-orang Yahudi berkhianat yang tadinya mengadakan perjanjian dengan Nabi. Tapi dengan izin Allah, Allah memberikan pertolongan. Kemenangan di perang Khandaq. Perang Mu'tah lagi tahun 8 Hijriah. Kaum muslimin 3000. Musuhnya 100.000 lebih asli bangsa Romawi, ditambah 100.000 orang Arab yang pro Romawi. 200.000. 3.000 lawan 200.000. Akan tapi dengan izin Allah, Allah memberikan kemenangan. Perang Yarmuk dan seterusnya. Ketika kaum muslimin taat. Ya. Maka Sayyidina Umar berkata begini, Bu. Fa illam nughallibuhum bi ta'atina ghallibuna bi quwwatihim. Kalau kita tidak menang karena ketaatan kita kepada Allah, maka musuh akan mengalahkan kita dengan kekuatan mereka. Ada peristiwa yang kita semua sudah tahu, tapi menjadi pelajaran kebalikan dari cerita-cerita dari Nabi Ibrahim sampai perang Mu'tah, perang Yarmuk tadi. Yaitu apa? Perang Uhud. Ibu kalau umroh atau haji, kadang-kadang diberi kesempatan untuk ziarah ke Bukit Uhud, Gunung Uhud, 5 km sebelah utara Madinah. Dari Masjid Nabawi kira-kira 5 km. Tidak jauh, tapi biasanya kita naik bis, karena keliling ya kan. Tahun 3 Hijriah.
32 tahun setelah Nabi hijrah, setahun setelah perang Badar, orang kafir Quraisy mau balas dendam. Mereka datang dengan 3.000 tentara. Orang kafir Quraisy, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, itu panglima-panglimanya. Ketika itu mereka masih kafir. Rasulullah menghadapi di kota Madinah ini, mengumpulkanlah relawan untuk menghadapi musuh yang jumlahnya 3.000 itu. Berapa terkumpul? 1.000. Terkumpul 1.000. Singkat cerita, menyongsong musuh di Uhud. Ya, di gunung Uhud, Jabal Uhud. Di perjalanan 300 orang dari 1.000 itu disersi, mundur. Kenapa mundur? Diprovokasi oleh tokoh munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi berapa pasukan Nabi? Tinggal 700 orang. Jadi 700 orang kaum muslimin menghadapi serbuan 3.000. Nabi kemudian mengatur strategi. 50 orang dikumpulkan. Ini yang ahli-ahli pemanah. Disuruh untuk naik ke Jabal Rumat sekarang namanya. Bukit Ainain. Biasanya kalau ibu umroh diperbolehkan naik. Kita nggak terlalu tinggi itu. Naik sampai itu. Boleh kita naik ke bukit atau Jabal Rumat. Rumat itu artinya pemanah. Dipimpin oleh Sayyidina Abdullah bin Jubair Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Apa pesan Nabi? Kalian tetap di sini. Jangan bergerak. Jangan bergeser. Walau melihat kami menang ataupun melihat kami kalah. Bahkan seandainya burung bangkai sudah memakan bangkai-bangkai kami, kalian jangan bergerak. Nah, itulah pesan Nabi yang amat keras. Nah, terjadilah peperangan Uhud itu. 700 lawan 3.000. Kaum muslimin walaupun jumlahnya 700 bisa mengobrak-abrik musuh. Sebelah kanan pasukan kafir Quraisy dipimpin Khalid bin Walid. Sebelah kiri pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Tapi bisa diobrak-abrik oleh kaum muslimin. Kemenangan di depan mata. Porak-poranda pasukan kafir Quraisy. Maka 40 orang dari 50 orang yang ada di bukit Ainain atau Jabal Rumat tadi itu, tugasnya apa? Tugasnya untuk mengawal dari belakang. Kalau ada musuh mengambil jalan belakang, dipanah. 40 orang turun. Padahal pesan Nabi, kalian jangan turun, jangan bergerak, jangan bergeser. Walau kalian melihat kami menang atau melihat kami kalah, bahkan sampai dimakan oleh burung bangkai, jangan bergerak kalian. 40 orang tadi itu dari 50 turun. Alasannya apa? Jalih menang kita. Orang udah berebut ghanimah. Ghanimah itu rampasan perang. Udah nengok onta, udah nengok barang dagangan, macam-macam emas, ya. Nah, akhirnya 40 orang turun. Nah, melihat situasi seperti itu, Khalid bin Walid, seorang yang ahli strategi perang, melihat, ini peluang ini. Tinggal sedikit. Maka Khalid bin Walid menyelinap dari belakang bersama Ikrimah dan tinggal 10 kan? 10 ini habis dibantai. Ya, jadi Abdullah bin Jubair Al-Ansari radhiyallahu an tetap bertahan dan beliau syahid di sini. Siapa yang bunuh? Yang bunuh namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Maka kalau Bapak Ibu baca kisahnya Ikrimah ini membunuh sahabat sehingga sahabat itu ahli surga, tapi kelak dia ini pun ahli surga. Kenapa? Ikrimah kelak pada saat Futuh Mekah tahun 9 Hijriah masuk Islam.
Kemudian kelak menjadi salah seorang komandan pasukan Islam dalam perang membebaskan Palestina. Melawan pasukan Romawi di perang Yarmouk. Kaum muslimin menang. Panglima besarnya namanya Khalid bin Walid. Salah satu komandan pasukannya namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Syahid di situ. Nah, jadi kita ini kalau melihat orang hari ini mungkin belum sholat, hari ini mungkin maksiat, hari ini mungkin belum Islam, kita doakan bisa jadi berubah. Kita nggak tahu apa yang terjadi esok hari. Ada yang dulunya rektor Universitas Kristen, ya kan, mengkristenkan ribuan orang, kemudian dapat hidayah dari Allah masuk Islam, ya, kemudian bisa mengislamkan ribuan orang juga, yang beberapa hari yang lalu wafat, ya, Profesor Yahya Waloni. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Mudah-mudahan kita istiqamah. Mudah-mudahan hari ini orang-orang yang memusuhi Islam itu kelak menjadi pejuang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, inilah Ikrimah bin Abu Jahal. Itu peristiwa perang Uhud. Apa yang terjadi kemudian? Kaum muslimin kocar kacir. Tadinya hampir menang, tapi gara-gara ada 40 orang yang tidak taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin kocar kacir. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, singanya Islam, singa padang pasir ketika itu, gugur. Mus'ab bin Umair ini sahabat yang wajahnya mirip Rasulullah, ganteng. Beliaulah orang yang pertama diperintah oleh Nabi berangkat ke Madinah sebelum Nabi hijrah, mendakwai orang-orang Aus dan Khazraj, tokoh-tokoh bangsawan Madinah masuk Islam. Namanya Mus'ab bin Umair, gugur. Hanzalah gugur, bahkan total jenderal 70 sahabat syahid. Nah, jadi Bapak kalau umroh biasanya nengok makam 70 syuhada Uhud. Itu peristiwanya amat tragis. Dan ini pelajaran bagi kita semua. Kalau kita tidak taat, itulah akibatnya. Kalau taat, menang. Kalau nggak taat kepada Allah dan Rasulnya, nggak patuh kita, termasuk pada pemimpin-pemimpin Islam, maka akan terjadi kekalahan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Sayyidina Umar pun pernah berkata begini. Jadi ketika mau menerima kunci Baitul Maqdis dari pendeta Safronius namanya, tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab itu datang naik onta dari Madinah ke Palestina. Di depan para panglima kaum muslimin, Sayyidina Umar berkata begini. Inna kunna adzalla qaumin. Ini ada di dalam kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir. Sesungguhnya dulu kita ini adalah umat yang terbelakang. Umat yang sesat. Inna adzalla qaumin. Fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Bapak Ibu sebagian besar kan sudah pernah ke Mekah. Mekah itu kanan kiri isinya apa? Gunung batu. Dan yang sekarang jadi masjid, itu dulu juga batu, sebagian pelebaran. Kalau kota Mekahnya sendiri itu kan lembah yang tidak lebar. Sekarang banyak gunung-gunung itu ya digergaji, ya, dijadikan hotel, termasuk perluasan Masjidil Haram. Maka abad 6 Masehi, Mekah itu enggak menarik sama sekali. Bapak Ibu sekalian, ada peradaban besar abad 6 Masehi itu di sebelah barat namanya Romawi. Romawi itu ada dua, Romawi Barat dan Romawi Timur. Mereka ini berkuasa, memerintah, punya kerajaan walaupun pindah-pindah dan sering berseteru.
itu luasnya 5 juta kilometer persegi. 5 juta kilometer persegi itu seberapa? Indonesia ini daratannya dari Aceh sampai Papua, ini termasuk pulau-pulau kecil yang diributkan ya, Raja Ampat termasuk 4 pulau yang diributkan, pulau-pulau kecil itu 1,9 juta kilometer persegi. 1,9 juta kilometer persegi. Romawi itu 5 juta. Jadi luas sekali kan? Dan sudah 1000 tahun lebih mereka ini. Di sebelah barat. Mereka ini imperium namanya. Imperium itu suka menjajah. Tapi tidak tertarik sama sekali menjajah Mekah. Apa yang mau dijajah? Minyak mana ada zaman itu? Apa ada? Batu, padang pasir. Gak tertarik sama sekali. Sebelah timur ada namanya kerajaan Persia. Nah, salah satu sisa Persia itu sekarang Iran. Persia ini lebih luas lagi, 1200 tahun kerajaannya lamanya. Luasnya 7,4 juta kilometer persegi. Lebih luas dari Romawi. Jadi kerajaan yang sangat lama, luas. Akan tetapi ya, mereka ini pernah menjajah Yaman, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab sudah pernah dijajah semua. Termasuk Habasyah pernah dijajah oleh Persia. Afrika, tapi tidak tertarik sama sekali menjajah Mekah. Apa yang menarik? Cuma batu, padang pasir, tidak ada yang menarik. Nah, maka Mekah itu nggak pernah dijajah. Loh, Abroha itu nggak menjajah. Ya, Abroha itu datang menyerbu karena ada persoalan ya tempat ibadahnya di Yaman. Itu diganggu oleh orang Mekah dulu ceritanya. Ya, mereka sakit hati, kemudian menyerang Ka'bah. Nah, tapi Abroha tidak ada niat menjajah Mekah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi walaupun penduduk Mekah ini mereka disebut dengan jahiliyah, tanahnya tandus, tidak menarik sama sekali. Mereka peradabannya sangat terbelakang. Begitu datang Islam, menerima Islam, dalam hitungan yang tidak terlalu lama, Mekah ini dapat anugerah dari Allah. Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat jadi Rasul, turun ayat di Gua Hira, kemudian hijrah ke Madinah, tahun 9 Hijriah futuh Mekah. Hitungan puluhan tahun saja, Persia Pak, Persia yang luasnya 7,4 juta kilometer persegi itu takluk. Tahun berapa? 16 Hijriah. Baru 16 tahun punya negara. Pada masa Sayyidina Umar. Jadi saking hebatnya futuhat penaklukan ketika itu, ghanimah itu rampasan perang, Bu. Rampasan perang itu bertonton permadani itu seperti ini tapi benangnya emas. Mahkotanya Raja Kisra, termasuk uang cash 3 triliun dinar. Ibu buka kitab Bidayah wa Nihayah, itu 3 triliun dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Berapa itu? Maka sejak zaman Sayyidina Umar dibuatlah gudang yang namanya Baitul Mal. Zaman Nabi Baitul Mal sudah ada, tapi nggak ada gudangnya karena ada uang habis dibagi. Zaman Abu Bakar jadi khalifah, Baitul Mal itu ada. Ya, lembaga keuangan negara yang namanya Baitul Mal ada, tapi uang habis dibagi. Tapi pada masa Sayyidina Umar terpaksa dibuat gudang. Sudah dibagi habis harta ini ke seluruh rakyat, masih bersisa banyak. Terpaksa dibuat gudang, gitulah. Nah, apakah isinya gandum, termasuk isinya bahan makanan, kain, uang dan lain-lain. Namanya Baitul Mal. Jadi Baitul Mal dalam wujud gudang baru ada pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin
karena harta yang begitu melimpah. Termasuk harta yang hasil rampasan menaklukkan Persia. Orang Persia itu masuk Islam, mereka setelah ditaklukkan nggak gampang. Mereka juga berdebat, ya, sehingga masuk Islam. Rasional mereka. Dan orang-orang Persia ini pintar-pintar, cerdas. Dari dulu, bagaimana bisa berkuasa 1200 tahun kalau nggak pintar. Bahkan ketika umat Islam berjaya pada masa Abbasiyah, ya, ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama itu adalah orang-orang Persia, orang-orang Khurasan, ya. Nah, maka kalau hari ini Bapak Ibu menyaksikan kok bisa sehebat itu Iran membuat bom, misil, rudal, peluru kendali, sehingga mengobrak-abrik Israel. Iya kan? Kan baru hari ini Israel itu kalang kabut. Selama ini kan sombong. Kalau seandainya tidak dibantu Amerika, dalam hitungan 12 hari habis Israel. Ini yang mengatakan adalah pengamat militer Amerika. Maka kapal Indo Nimitz itu kemarin lewat Aceh kan, ke Samudra Hindia. Kapal Indo Amerika berhulu ledak nuklir dari Eropa merapat ke Laut Merah. Ke Laut Tengah, ya, Mediterania, mau bantu Israel. Kalau tidak dibantu Amerika dan sekutunya, 2 minggu lagi Israel itu lenyap. Hanya lawan Iran saja, hanya lawan Iran. Padahal senjata utama Iran baru dikirim 2, yang namanya Sijil. Ya, tahu Sijil, dikasih nama Sijil. Masih ada lagi senjata yang lain yang hulu ledaknya itu, nah, depannya itu digambar 2 pahlawan Islam. Yang satu Hasan Nasrullah Syiah, yang satu Yahya Sinwar Sunnah. Nah, jadi kalau meluncur, jatuh itu bisa pecah lagi 80 hulu ledak dan bisa merusak 80 tempat yang berbeda. Nah, itu apakah buatan Cina? Enggak. Buatan India bukan, buatan Rusia bukan, buatan orang Iran sendiri. Nah, Bapak kalau ketemu orang Iran memang pintar-pintar. Yang ahli nuklir banyak. Dari dulu sebelum Islam mereka juga udah pintar. Masuk Islam pada masa Khilafah Abbasiyah, ilmuwan-ilmuwan hebat, ulama-ulama hebat dari anak cucu mereka. Nah, sekarang mereka juga masih ada secara genotip pintar-pintar juga. Walau mereka Syiah. Tapi kita gini, terkait dengan konflik yang terjadi antara Iran dan Israel, ini nggak ada hubungannya dengan perseteruan Syiah lawan Sunni. Ya, nah maka kita ini sesuai dengan porsi kita. Bagaimana mungkin suatu negara, apakah dia negara komunis, negara Kristen, negara Syiah? Kalau negara yang Sunni resmi nggak ada sekarang. Negara yang Sunni resmi itu dulu namanya zaman Nabi, ya, di Madinah. Kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Negara Islam Sunnah resmi nggak ada. Saya Profesor Alidin Kudus sebagai ahli siasa pun cerita nggak ada. Yang ada kalau Saudi kerajaan. Kalau imam Syiah ada. Yang khilafah Islamiyah Ahlussunnah sekarang tidak ada. Ya, kalau memang benar-benar ada negara Sunni, ya, kenapa tidak membela Hamas yang Sunni? Kenapa tidak membela Palestina yang Sunni? Yang membela malah Syiah. Emang Hamas itu dibela Iran, benar. Ya. Jadi kalau yang bela Rusia pun begini, ada saudara kita disakiti, dibantai. Orang Islam nggak mau bantu, yang bantu orang kafir, yang salah siapa? Yang salah orang Islam. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hari ini 50 lebih negara melakukan demonstrasi, jalan kaki, mars dari Maroko, dari Eropa, termasuk dari Indonesia. Ya,
berkumpul di gerbang Rafah. Rafah ini yang jaga tentara Mesir, tapi atas instruksi Israel dan Amerika. Puluhan ribu anak-anak wanita kelaparan. Mereka ini mau ngasih bantuan. Orang Kristen Eropa berdebat dengan tentara Mesir yang Islam. Kami ini Kristen dari Eropa, datang mau ngasih makan saudaramu Islam yang ada di Palestina. Kenapa nggak kalian buka pintu Rafah ini? Kenapa kalian tidak mau menolong saudaramu yang Muslim? Lihat kan itu di YouTube itu viral. Kenapa orang Kristen Eropa, aktivis yang tidak bertuhan, datang pula ke Mesir, ke pintu Rafah, mau menolong saudara Palestina yang kelaparan, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kelaparan, anak-anak, perempuan, nenek-nenek di Gaza. Kenapa malah dipagar? Untuk ngasih makan saja, ngasih minum. Yang menghalangi tentara Islam, beragama Islam dari Mesir. Nah, karena mereka ini mau Mesir, Yordania, Libanon, Saudi, Turki, semuanya di bawah bayang-bayang Amerika. Nah, penguasanya, rakyatnya, Bapak kalau ketemu dengan jamaah haji berbagai negara, itu kesal. Kita menunggu imam itu, imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, alhamdulillah kalau khutbah Jumat masih mendoakan Palestina, ya kan? Saya beberapa kali di sholat Jumat di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, masih mendoakan Palestina, alhamdulillah. Akan tapi kita melihat ketika kaum muslimin berkumpul di Arafah itu kan jutaan, Pak. Di saat yang sama orang Islam dibantai oleh orang Yahudi di Rafah. Di Arafah umat Islam berkumpul. Kenapa orang Israel itu nggak segan? Orang Yahudi nggak takut kepada orang Islam yang berkumpul jutaan. Karena jutaan ini mereka hanya sebatas spiritual, tidak ngefek, nggak terpikir bantu saudaranya. Beda dengan jamaah haji zaman dulu. Kenapa Belanda itu sempat melarang orang-orang Nusantara haji? Haji berangkat dari Nusantara naik kapal 2 bulan 3 bulan. Sampai di sana berbulan-bulan ketemulah dengan ulama. Sampai di sana ngaji. Keluarlah fatwa Syekh Abdul Somad Al-Falimbali. Wajib hukumnya umat Islam di Nusantara mengusir penjajah Belanda. Itu pengaruh dari haji. Ya. Nah, tapi hari ini haji itu sebatas spiritual individual saja. Tidak punya dampak politik, ekonomi, tidak membuat musuh gentar. Mestinya kayak dulu. Ya. Jutaan umat Islam berkumpul gentar, ini enggak ada khawatir sama sekali. Oh, mereka takut dengan Israel, padahal ternyata Israel itu lemah. Tengoklah mereka itu. Ketika datang misil dari Iran, ya, mereka lari, ketakutan, menangis, menjerit di bunker-bunker itu, ketakutan. Ya, kenapa hari ini umat Islam yang mestinya menang, tapi kalah oleh bangsa kera, ya, yang hina, bangsa Yahudi, karena kita tidak taat. Kalau taat menang, tidak taat kepada siapa? Tak taat kepada Allah dan Rasulnya. Taatnya apa? Mestinya kita ini Islam tidak hanya spiritual, tapi juga dalam kepemimpinan. Kita ada perintah untuk berjihad, tapi nggak mau berjihad. Ya, kita ada perintah untuk apa? Untuk mengamalkan agama ini secara sempurna, tapi tidak. Di Arafah itu, ya, ketika Nabi haji wada, turun ayat terakhir. Apa ayatnya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ini ayat terakhir turun di Arafah. Nah, semestinya kita, ya, melaksanakan agama ini secara sempurna, maka kita akan mendapatkan kejayaan. Artinya apa?
umat Islam ini secara spiritual taat, tetapi secara sosial, begini Pak. Ketika kita sholat, alhamdulillah, sholat kita ikut tuntunan Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Walau ada varian-varian, ada yang pakai kunut, juga pakai kunut, itu sama-sama ikut Nabi juga. Walau Nabi dulu kunut hanya sebulan, ya. Nah, tapi sebagian kaum muslimin meyakini, oh enggak, kan Nabi sekalipun, sedekah sekalipun bisa berlaku selamanya. Nah, ini tidak apa-apa. Ini persoalan khilafiyah. Kita dalam puasa ikut taat kepada Allah dan Rasulnya. Baca Quran, dzikir, iya. Tapi dalam masalah ekonomi misalnya, kita menjadikan Nabi sebagai teladan apa enggak? Ekonomi. Kalau jual beli, iya mungkin. Jujur, yang kita jual halal. Kita tidak mencampur dengan yang buruk, ya kan? Nah, ya. Akan tetapi Pak, ada perkara ekonomi yang kita tinggalkan. Kepemilikan. Ada hadis Nabi begini. An-nasu surakaun fi salasin. Manusia itu berserikat dalam 3 perkara. An-naru wal kallau wal ma'u. Al-kalla padang gembala, hutan. Al-ma' sumber daya air. Ya. Dan energi. Termasuk dalam hadis yang lain tambang. Maka dalam Islam tambang itu milik siapa? Milik Allah. Allah memberikan izin kepada siapa? Kepada seluruh rakyat. Namanya milkiyah ammah. Rakyat ini bikin negara. Negara mengelola milik rakyat itu untuk siapa? Untuk rakyat. Ini aturan syariat. Aturan syariat ini diadopsi di UUD 45 pasal 33. Persis. Jadi inline dengan syariat. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kenyataannya begitu nggak sekarang? Enggak. Nikel, batu bara, oleh penguasa diberikan izinnya kepada individu, korporasi, dan sebagian besar adalah korporasi asing. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, mana lebih kaya Indonesia dengan Arab Saudi kira-kira? Sumber daya alamnya kaya Indonesia, tapi kenapa kenyataannya lebih kaya Saudi? Apa Indonesia tak punya minyak? Kita minyak ada, ya, di bawah bumi, di atas bumi ada minyak sawit, lautnya luar biasa, ada emas, ada nikel kita terbesar di dunia. Emas, batu bara dahsyat. Tapi kekayaan itu oleh oknum-oknum pejabat diberikan kepada perusahaan-perusahaan asing, ya, individu, rakyat menganggo. Kita, iya kan? Kita mau makan aja bayar pajak sekarang, iya kan? Apa haknya sebenarnya, Pak? Ibu ke kedai beli Indomie, ada bayar pajak enggak? Bayar pajak itu, PPN itu. Apa haknya negara sebenarnya? Tidak ada. Kalau nggak jadi pajak dari mana negara? Ini pertanyaan yang membodohi rakyat. Dari mana? Itu minyak, batu bara, timah, nikel, batu bara, segala macam itu milik rakyat. Kalian kemanakan? Ini ketika ekonominya tidak sesuai dengan syariat. Ya, mungkin Ustaz Hidayatullah sering cerita ini. Beliau ahli di bidang fikih muamalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara spiritual kita taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi secara ekonomi tidak, apalagi secara politik. Jauh lagi dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka wajar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 85 surat Al-Baqarah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asadil azab. Ini dahsyat sekali. Ya.
kalau kalian, ayat ini sebetulnya diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kalau kalian mengambil Alkitab itu sebagian, sesuai nafsu kalian, maka kalian akan dapat di dunia ini hina, di akhirat masuk neraka. Itu ayat ini. Tapi ayat Al-Quran itu ada kaidah begini, al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sababi. Ibro ayat itu berlaku umum, bukan tergantung sebab turunnya. Nah, maksudnya kalau umat Islam ini kelakuannya seperti ahli kitab juga, mengambil yang dari Allah, wahyu Allah, kitab itu dari Al-Quran sebagian, sesuai seleranya, hawa nafsunya, yang enak-enak diambil, kayak prasmanan, yang nggak sesuai dengan nafsunya tidak diambil, sekuler. Ini ayat ini bicara tentang sekulerisme. Sekuler itu apa? Fasluddin anil hayah, memisahkan agama dengan kehidupan. Sekuler itu apa? Al-ilmaniyah itu adalah membangun kehidupan, iqamatul hayah ala ghairi asasim minad din, tidak dilandasi agama. Ketika DPR membuat undang-undang, apakah kalau undang-undang zakat dari Al-Quran, ya, tapi undang-undang tentang sumber daya air, undang-undang minerba, undang-undang kelistrikan, apakah mengambil dari syariat? Memang syariat ada, aturannya ada. Tidak mempedomani itu, maka di dunia ini hizyun fil hayatid dunia, nista hidup di dunia. Allah ngasih kekayaan tapi miskin, banyak utang. Utang Indonesia udah 7.000 triliun lebih. Ya, padahal kekayaan begitu rupa. Karena apa? Kita ini taatnya setengah-setengah. Tidak taat secara kafah sempurna. Nah, di dunia nista wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil azab. Di akhirat dapat azab yang pedih. Nah, ini pilihan kita. Pilihan kita Bapak Ibu sekalian, sampaikan kepada anak kemenangan kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya secara mutlak, tidak setengah-setengah. Maka kita ini harus menjadikan ketaatan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, jangan menakutkan. Ya, syariat itu sesuatu yang indah. Orang kafir, orang munafik itu menggambarkan agama syariat Islam itu sesuatu yang menakutkan. Ya kan? Potong tangan, rajam. Seakan-akan syariat itu hanya itu. Itu pun akan ditegakkan banyak prasyaratnya. Nggak asal main potong tangan, nggak akan main rajam. Cobalah dalam ekonomi. Kalau diterapkan amat indah. Nggak akan ada orang miskin. Nggak akan ada orang miskin. Dan ekonomi Islam itu bukan hanya persoalan zakat, infak, sedekah, bukan hanya itu. Tapi yang paling banyak resource-nya nanti adalah sumber daya alam. Milkiyah ammah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir Al-Fakir ingin berwasiat kepada Al-Fakir dan kita semua, marilah kita menikmati, menyenangi ketaatan kepada Allah. Ada nasihat indah. Nasihat indah dari seorang ulama ahlu sunnah, Ibnul Jauzi. Apa kata beliau? Inna masyaqqatat ta'ati tadhabu wa yabqa sawabuha. Sesungguhnya lelah dalam ketaatan itu sejenak, lelahnya akan sirna. Bapak qiyamul lail, ya, capek, udah nanti habis itu istirahat, hilang. Capeknya hilang. Bapak mencari nafkah capek. Habis istirahat hilang capeknya. Bapak puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, buka, hilang dahaga. Saya kemarin jalan kaki bersama hampir semua jamaah dari Musdalifah sampai Mina. Nunggu bis gak datang, ada tapi gak juga diangkut. Naik bis gak sampai maktab. 2 kilo jam 2 siang jalan kaki, panas terik, lelah, haus, dahaga. Di depan banyak orang pingsan, di depan kami, jamaah haji. Panas terik. Sampai maktab, nampak bantal, lelah, tidur beberapa menit, hilang capek. Betul enggak?
Inna masaqatat ta'ati tadhabu. Lelah capek dalam ketaatan kepada Allah segera hilang capeknya itu. Wa yabqa sawabuha. Yang kekal adalah pahalanya, ganjaran dari Allah. Ini kata Ibnul Jauzi. Wa inna ladzatal ma'asi, sementara lezatnya kemaksiatan itu tadhabu, sejenak. Orang berzina berapa menit? Ya, begitu terbongkar aibnya, ya Allah, naudzubillah min dzalik, zina. Wa yabqa iqabuha, yang kekal adalah iqabuha, siksa Allah kekal. Maka kata Nabi, jangan kalian meremehkan amal. Ya, fattaqun nara walau bisikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan sedekah 1 butir kurma. Walau infak di masjid 1000 perak, yang kita punya uang 2000, ya dikasih 1000, alhamdulillah. Ini bisa menyelamatkan kita dari neraka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian tidak punya apa-apa, dengan kalimat thayyibah sedekahnya, dengan dzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itulah sedekah kita. Maka Mbah Maimun Jubair, ulama terkemuka, beliau nasihat begini, kalau engkau melihat seekor semut mau tergelincir masuk air, tolonglah. Seekor semut itu tolonglah. Bisa jadi amalmu yang kecil itu menjadi sebab kelak Allah akan menolongmu dari neraka. Kalau engkau melihat ada batu kerikil di tengah jalan, singkirkan. Bisa jadi itu menjadi amal pembuka pintu maaf dari Allah Ta'ala. Kalau engkau melihat anak ayam terpisah dari induknya, ambil. Ketemukan lagi dengan induknya. Bisa jadi itu menjadi amal yang akan menyebabkan engkau dipertemukan dengan ibu bapakmu di surga. Nah, tidak boleh meremehkan amal kecil. Kalau kita tidak boleh meremehkan amal kecil, apalagi perkara besar. Apa perkara besar itu? Lazawalud dunia, hancurnya dunia ini. Ahwanu minallah, lebih kecil di hadapan Allah, menurut Allah, min qatlil mu'minin bighairi haqqin, dibandingkan terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Hari ini sudah 51.000 saudara kita terbunuh, ya, di Palestina. Ini perkara besar, maka tidak boleh kita anggap remeh. Kalau amal kecil saja nggak boleh kita remehkan, apalagi perkara besar. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, udah masuk waktu syuruk. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi